Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk melanjutkan pengajian kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan istiqamah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir dalam majelis ilmu semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu tahridin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wafda Abdul Qaisi ala an yahfazu al-imana wal ilma wa yukhbiru man wara'ahum. Babu tahridin nabiyyi utawi iki kubab nerangaken dorongane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wafda Abdul Qaisi ing utusane Abdul Qais ala ayyahfadhu ing atase yen to ngapalaken sapa wafdu Abdul Qais al-imana ing iman wal ilma lan ing ilmu wa yukhbiru lan aweh khobar sapa wafdu Abdul Qais man ing wong wara'ahum kang ing dalem burine wafdu Abdul Qais. Wa qala lan wasdawuh sapa Malik bin Huwairisi
Malik ibnul Khuwairits qala wasdawuh lana maring kita sapa annabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Irji'u mulia sapa sira kabeh ila ahlikum maring keluarga sira kabeh fa'allimuhum nuli ngulangno sapa sira kabeh ing ahlikum. Hadirin rahimakumullah. Bab ini menjelaskan tentang motivasi Nabi, dorongan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap utusan Abdul Qais untuk menghafal tentang masalah keimanan dan ilmu, kemudian menyampaikan hal itu kepada orang yang ada di belakang mereka. Artinya menyampaikannya kepada masyarakat mereka. Jadi ketika kita sudah belajar ilmu agama secara talaqi, secara musyafahah, ngaji secara langsung kepada seorang guru yang bersanad dan thiqah, maka kita dianjurkan untuk menghafalnya, untuk memahaminya dengan benar, menghafalnya dengan benar. Kemudian kita dianjurkan untuk menyampaikan ilmu yang sudah kita pelajari itu kepada masyarakat di sekitar kita. Misalnya kalian yang berasal dari Sumatera Utara misalnya, maka dia di sini belajar. Di sini ngaji dengan benar-benar, dihafalkan, dicatat, dihafalkan. Nanti ketika kamu pulang di sana, maka apa yang kamu peroleh di sini, ilmu yang kamu peroleh di sini, maka ajarkanlah, sampaikanlah kepada masyarakat di sekitar rumah kamu, keluarga kamu, teman-teman kamu, kemudian masyarakat di mana kamu tinggal. Ajarkanlah di sana. Kamu berasal dari Riau misalnya, maka ajarkan apa yang kalian dapat di sini, ajarkan kepada masyarakat sekitar. Kamu yang berasal dari Lampung misalnya, maka betul-betul belajar di sini, kemudian hafalkan, catat, hafalkan, kemudian nanti sampaikan kepada masyarakat di sekitar kamu tinggal. Itu etikanya di dalam belajar ilmu agama. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, untuk kita amalkan untuk diri kita sendiri, tetapi juga diajarkan kepada orang lain. Nah, ini sangat penting untuk diperhatikan. Karena banyak di antara orang itu yang belajar ilmu agama, sudah mondok puluhan tahun, tetapi ketika pulang tidak diajarkan kepada orang lain. Bahkan kepada istri dan anaknya pun tidak diajarkan, apalagi kepada tetangganya, masyarakat luas. Itu sangat ironis, sangat disayangkan jika ada orang yang semacam itu. Semestinya ketika kita sudah pulang kampung, sudah dianggap selesai belajarnya di pondok, pulang kemudian diajarkan kepada keluarga dan masyarakat sekitar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain kemarin kita jelaskan agar ilmu kita ini telah sampai kepada orang lain lagi sebelum kita mati. Yang kedua juga untuk kebaikan kita dan kebaikan masyarakat. Untuk kebaikan kita, yaitu untuk pahala kita nanti di akhirat. Karena seperti yang sudah sering kita ulang-ulang, adallu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan itu dia seperti mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Sehingga kita banyakkan orang yang kita ajari ilmu-ilmu agama. Semakin banyak orang yang kita ajari ilmu-ilmu agama, maka semakin banyak pahala yang akan terus mengalir untuk kita. Itu pentingnya kita mengajarkan ilmu yang sudah kita pelajari.
Selain itu ya demi kebaikan masyarakat. Karena itu dalam rangka untuk membantu saudara sesama muslim. Kebutuhan yang paling pokok dari masyarakat itu adalah kebutuhan akan ilmu agama yang pokok, ilmu agama yang fardu ain. Pada masa sekarang ini, Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah, dan memang itu faktanya, bahwa masyarakat kita sekarang ini pada hakikatnya kebutuhan mereka terhadap ilmu agama itu lebih besar dibandingkan kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Kalau kita itu memiliki simpati kepada saudara-saudara kita ketika mereka kelaparan, ketika mereka mendapatkan musibah banjir, musibah gempa bumi dan sebagainya, kita memiliki simpati dan berusaha membantu secara materi. Jika itu ada pada diri kita, maka semestinya kita juga lebih simpati terhadap mereka ketika mereka itu dalam kondisi bodoh terhadap ilmu-ilmu agama. Karena konsekuensi atau akibat dari bodoh terhadap ilmu agama itu jauh lebih berbahaya dibandingkan dari akibat dari kelaparan, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Kalau seorang muslim dia mati akibat dari kelaparan, tidak bisa makan, tidak bisa minum, maka dia mati dalam keadaan muslim. Dia mati dalam keadaan muslim. Dan nanti di akhirat dia akan masuk ke dalam surga. Tetapi bagaimana mereka yang bodoh terhadap ilmu agama, kemudian nggak ada satupun di antara kita yang mau ngajari mereka ilmu-ilmu agama, yang pada akhirnya dia bisa mati dalam kebodohan, bahkan bisa mati dalam kekufuran, bahkan bisa mati dalam kefasikan karena dia tidak memiliki ilmu yang untuk kemudian diamalkan. Sehingga ancamannya di akhirat adalah neraka, azab yang berat nanti di neraka. Karena itu kalau kita mengajarkan ilmu agama, itu adalah bagian dari kita membantu sesama muslim. Itu adalah bagian dari cinta kita kepada sesama muslim. Dan itu sudah kita jelaskan sebelumnya dalam Kitabul Iman, bahwa itu adalah bagian dari mencintai muslim, sesama muslim. Itu bagian dari amalan yang menjadi penyempurna keimanan seseorang. Seorang mukmin yang kamil, yang imannya sempurna, itu mencintai saudaranya sesama muslim seperti dia mencintai dirinya sendiri. Sebagaimana dia nggak senang dengan kebodohan dirinya terhadap ilmu agama, maka kita juga nggak senang jika ada saudara-saudara kita itu masih bodoh terhadap ilmu agama. Karena itu misi kalian ketika belajar di sini, belajar di pondok pesantren, misinya itu selain untuk agar diri kita secara pribadi itu tidak bodoh terhadap ilmu agama, memahami ilmu-ilmu agama, kemudian mengamalkannya secara individu, maka kita juga memiliki misi agar kita bisa mengajarkan ilmu-ilmu agama yang sudah kita peroleh di pondok kepada masyarakat luas. Jangan sampai kalian pulang kemudian kalian diam saja, enggak mengajarkan sedikit pun ilmu agama yang kalian sudah dapatkan. Meskipun yang kalian dapatkan mungkin hanya sedikit, tetapi ajarkan itu kepada orang lain. Nah, ajarkan kepada orang lain untuk kepentingan kamu, juga untuk kepentingan masyarakat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai kemampuan. Kalau kamu bisa menggait bapak-bapak, ya bapak-bapak.
Kalau bisanya menggait ibu-ibu, ya ibu-ibu. Nah, menggait itu maksudnya bisa mengumpulkan ibu-ibu untuk belajar. Kalau kamu bisa menggait para pemuda, pemudi, nah, silahkan. Kalau kamu bisanya anak-anak kecil, nah, maka anak-anak kecil silahkan di sekitar kamu ajari. Karena anak kecil itu nanti akan menjadi dewasa di kemudian hari. Nah, dan itu menjadi aset yang penting untuk Islam dan untuk dakwah Islam di masa yang akan datang. Nah, tidak boleh kita mengabaikannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang akan disebutkan nanti, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada utusan Abdul Qais untuk menghafalkan tentang iman dan ilmu dan agar menyampaikannya itu kepada kaumnya yang ada di belakang mereka. Mereka kan hanya utusan, di belakang mereka ada masyarakat yang banyak. Agar apa yang dia dengar dari Nabi itu disampaikan kepada masyarakat mereka. Hadirin rahimakumullah. Kemudian waqala Malik bin Huwairits, beliau berkata Nabi berkata kepada kami. Nah, jadi Malik bin Huwairits mengatakan bahwa Nabi telah berkata kepada Nabi, irji'u ila ahlikum fa'allimuhum. Kalian pulanglah kepada keluarga kalian, kemudian ajarkanlah ilmu yang sudah kalian dapatkan kepada mereka, terutama keluarga. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian dari neraka. Bagaimana cara menjaga istri dan anak dari api neraka? Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Allimuhum al-khaira ay ilmuddin." Ajarkanlah mereka kebaikan, yakni ajarkanlah mereka ilmu agama. Menjaga istri dan anak, menjaga keluarga dari neraka itu dengan cara mengajari mereka ilmu-ilmu agama. Karena ilmu agama itu adalah kunci keselamatan di akhirat dari api neraka. Seseorang yang bodoh terhadap ilmu agama, neraka ancamannya. Karena orang yang bodoh terhadap ilmu agama, keimanannya terancam rusak. Karena untuk iman, dengan iman yang benar butuh ilmu, ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul. Orang yang enggak memiliki ilmu agama, maka dia ibadah-ibadahnya akan rusak, sholatnya, puasanya, dan ibadah-ibadahnya yang lainnya akan rusak, tidak akan sah. Kewajibannya tidak akan bisa dipenuhi dengan benar. Maka dia terancam dengan neraka nanti di akhirat. Orang yang tidak berilmu agama, dia nggak akan tahu ini maksiat, ini halal, ini haram, dia nggak akan tahu, ini hak, ini batil, dia nggak akan tahu. Dan berpotensi untuk jatuh pada kemaksiatan-kemaksiatan yang ancamannya adalah neraka. Maka untuk menjaga keluarga dari neraka, agar mereka selamat dari api neraka nanti di akhirat, adalah dengan mengajarkan mereka ilmu agama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Keluarganya dijaga dari api neraka, masyarakatnya juga dijaga dari api neraka, agar semuanya itu selamat sebagai bentuk rasa cinta kita kepada sesama muslim. Nah, ini harus diperhatikan ya, betul-betul harus diperhatikan. Karena kita ini kadang kadang berpikir gimana ya? Kok masih banyak orang bodoh terhadap ilmu agama? Padahal setiap tahun
ribuan santri itu tamat dari pondok pesantren. Ribuan, bukan hanya puluhan yang menamatkan, mengkhatamkan dari pondok pesantren. Pondok pesantren di Indonesia ini kan jumlahnya ribuan. Bahkan sebagian pondok pesantren itu santrinya itu puluhan ribu. Seperti Lirboyo itu 40.000 lebih santri. Satu pondok. Belum pelosok, belum pondok-pondok yang lainnya. Yang puluhan ribu santrinya. Setiap tahun kalau ditotal di Indonesia yang tamat, yang sudah mengkhatamkan 6 tahun, 7 tahun di pondok pesantren itu ribuan. Tapi kok masih banyak di masyarakat orang-orang yang bodoh terhadap ilmu agama. Kenapa? Jawabannya karena mereka nggak mau ngajar. Mereka nggak mau mengajarkan ilmu-ilmu agama yang sudah mereka pelajari kepada keluarga dan masyarakatnya. Ketika mereka pulang, mereka egois. Egois itu memikirkan dirinya sendiri. Yang penting saya sudah belajar. Orang lain ya terserah mereka. Yang penting saya sudah belajar, yang lain nggak belajar, ya urusan mereka. Itu prinsipnya. Dan itu prinsip yang keliru di dalam Islam. Kita harus memiliki kepedulian terhadap sesama. Hadirin rahimakumullah. Hadis yang akan kita baca ini hadis yang sudah kita baca dalam Kitabul Iman. Yang sudah kita baca dalam Kitabul Iman. Karena itu kita tidak terjemahkan dalam bahasa Jawa agar lebih cepat. Nah, karena ini sudah kita baca. Tadi ini kok sepertinya sudah saya baca. Ternyata dibaca dalam Kitabul Iman. Dan memang dalam kitab Sahih Al-Bukhari sebagian hadis itu pengulangan dari hadis yang ada sebelumnya karena dari sisi pembabannya itu berbeda, dilihat dari sisi bab yang ingin dijelaskan. Kita baca wabihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Basharin qala haddatsana Ghundarun qala haddatsana Syu'batu an Abi Jamrata qala kuntu utarjimu baina ibni Abbasin wa bainan nasi faqala inna wafda Abdul Qaisi atawun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala manil wafdu aw manil qaumu qalu Rabi'ah faqala marhaban bil qaumi aw bil wafdi ghaira khazaya wala nadama qalu inna na'tika min syuqqatin ba'idah wa bainana wa bainaka hadzal hayyu min kuffari mudar wala nastati'u an na'tiyaka illa fi syahrin haramin famurna bi amrin nukhbir bihi atau nukhbiru bihi man wara'ana. Boleh dibaca nukhbir bihi atau nukhbiru bihi man wara'ana nadkhulu bihil jannata fa amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'in amarahum bil imani billahi azza wa jalla wahdahu qala hal tadruna mal imanu billahi wahdah qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumu Ramadan wa tu'tul khumusa minal maghnami wa nahahum 'anid dubba'i wal hantami wal muzaffat qala Syu'batu rubbama qala an-naqir wa rubbama qala al-muqayyar qala ihfazuhu wa akhbiruhu man wara'akum. Diriwayatkan dari Abu Jamrah bahwa beliau mengatakan, aku itu menerjemahkan antara Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas dan di antara orang-orang bainan nas. Mutarjim, beliau menjadi mutarjim artinya yang mengungkapkan
perkataan Ibnu Abbas disampaikan kepada manusia dan perkataan manusia diungkapkan dalam bahasa Arab kepada Abdullah ibnu Abbas. Itu namanya mutarjim, penerjemah, seperti yang biasa kita lihat. Karena yang satu nggak paham bahasa lawan bicaranya, maka perlu ada seorang yang mutarjim atau mu'abbir yang mengungkapkan, yang mengetahui bahasa keduanya untuk agar keduanya bisa memahaminya, memahami pembicaraan di antara keduanya. Faqala, kemudian beliau mengatakan, Abu Jamrah mengatakan, sesungguhnya utusan Abdul Qais itu datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi bertanya, manil wafdu, atau manil qaumu. Di sini asyakku minar rawi. Jadi yang ragu itu perawinya, bukan Nabi. Yang ragu adalah perawinya, bukan Nabi. Perawinya ragu apakah Nabi mengatakan manil wafdu atau mengatakan manil qaumu. Tetapi maksud dari keduanya itu sama, manil wafdu atau manil qaumu. Itu maknanya yang dimaksud sama. Siapa utusannya atau siapa kaumnya? Qalu Rabi'ah. Nah, kemudian utusan itu mengatakan Rabi'ah. Karena Rabi'ah karena Abdul Qais itu adalah di antara anak dari Rabi'ah, sehingga mengatakan Rabi'ah. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan marhaban bil qaumi aw bil wafdi ghaira khazaya wala nadama. Selamat datang terhadap kaum atau terhadap utusan. Ghaira khazaya, tanpa ada kehinaan dan penyesalan. Di sini mengajarkan kepada kita sunnah, ya, disunnahkan kalau ada seseorang datang ke rumah kita misalnya, maka kita untuk mengatakan marhaban, selamat datang. Kalau dalam bahasa Indonesianya selamat datang. Marhaban bikum, marhaban bika, ya akhi misalnya, marhaban, selamat datang. Kalau kita datang ke rumah teman kita, kemudian kita disambut dengan marhaban bika ya akhi misalnya, atau ahlan bika, kita senang apa tidak? Senang, karena itu menunjukkan keramahan, menunjukkan bahwa kedatangan kita itu diharapkan. Karena itu tuan rumahnya mengatakan selamat datang. Sepertinya dia memang sangat mengharapkan kedatangan, kehadiran kita. Beda kalau kalian datang ke tempat saya kemudian nggak saya upeni, saya biarkan saja, saya diamkan, maka kamu pasti kenapa ya? Pasti akan batin di dalam hati yang tidak enak. Tapi beda kalau begitu kamu datang masih agak jauh, misalnya, kemudian saya bilang marhaban ya Iqbal, marhaban bika ya Iqbal, maka dia senang. Nah, itu makanya sunnah kita untuk mengatakan itu, mengatakan marhaban bika, marhaban bikum kepada orang yang datang ke rumah kita. Hukumnya sunnah dan itu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain kita membaca salam assalamualaikum marhaban bika, misalnya, selain membaca itu, atau ahlan, ahlan. Meskipun kalau dalam perkataan di MC itu sering, dan kita kadang ikut-ikut juga, padahal dari sisi makna ya, dalam sisi pengungkapan bahasa saja. Padahal kalau kita mengatakan marhaban bika, itu artinya sudah selamat datang. Tapi biasanya diberi tambahan ahlan wa sahlan bi khudurika, atau marhaban bi khudurika. Misalnya ada kata-kata bi khudurikum. Kami sampaikan kepada para hadirin marhaban bi khudurikum misalnya. Kalau dalam bahasa Arab sebenarnya cukup marhaban bikum, itu sudah mengungkapkan selamat datang, tidak harus ditambahi bi khudurikum. Ini hanya dalam
segi bahasa. Kalau mau ditambahkan itu dalam apa namanya itu adalah terjemahan dari dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa Arab kita ini, orang kita yang kurang fasih dalam bahasa Arab ini, sering kita berbahasa Arab ini berbahasa Arab terjemahan dari bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia kemudian kita terjemahkan, sehingga kadang orang Arab nggak paham kalau kita ngomong bahasa Arab, sebab bahasa Arabnya terjemahan. Kalau terjemahannya itu pas ya nggak masalah, kadang terjemahannya nggak masalah. Keramas diterjemahkan kirdun zahab misalnya. Kera itu kirdun, emas itu zahab, artinya kirdun zahab. Kamu sudah kirdun zahab, artinya sudah keramas. Misalnya ya, ada yang kayak begitu. Itu kalau itu hancur betul ya, hancur betul. Kalau tadi kan nggak begitu hancur ya, tapi itu terjemahan itu. Jadi marhaban bil qaum aw bil wafdi ghaira khazaya wala nadama. Qalu inna na'tika min syuqqatin ba'idah. Qalu, mereka mengatakan kami datang dari perjalanan yang jauh, min syuqqatin ba'idah, dari perjalanan yang jauh, dari daerah yang jauh. Wa bainana wa bainaka hadzal hayyu min kuffari Mudar. Dan antara kami dan antara engkau ya Rasulullah itu ada kampung yang itu kampungnya orang kafir Mudar. Nah, sehingga wala nastati'u an na'tiyaka illa fi syahrin haram. Sehingga kami ini tidak bisa datang kepadamu kecuali pada bulan haram. Dan bulan haram yang dimaksud di sini adalah bulan Rajab. Bulan Rajab. Kalau al-ashhur al-hurum itu ada 4. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Yang 3 itu berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. 3 ini berurutan. Kemudian ada yang terpisah yaitu bulan Rajab. Itu namanya Al-Ashhur Al-Hurum. Pada Al-Ashhur Al-Hurum seseorang disunahkan untuk berpuasa, dan pada Al-Ashhur Al-Hurum itu tidak diperbolehkan ada peperangan. Nah, di sini istirahat dari adanya peperangan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya wafdu Abdul Qais, utusan Abdul Qais ini mengatakan kami nggak bisa datang kepadamu itu kecuali hanya pada bulan Rajab saja. Tidak bisa setiap hari kami datang, nggak bisa seminggu sekali, nggak bisa sebulan sekali kami datang untuk belajar ilmu agama. Karena kami tinggalnya di sana, kemudian di antara kami dan engkau itu ada kampung yang di situ dikuasai oleh orang-orang kafir Mudar, sehingga mereka nggak bisa lewat selain di bulan Rajab. Karena di situ kan nggak ada perang, sehingga mereka bisa datang. Tetapi selain di bulan Rajab, kami nggak bisa datang kepadamu untuk belajar ilmu agama. Itu maksud dari utusan Abdul Qais. Ini sudah kita bahas ya. Kita hanya mengulang sedikit saja tentang agar kita bisa memahaminya. Karena itu maka perintahkanlah kepada kami sesuatu perintah atau suatu masalah yang nanti bisa kami sampaikan kepada masyarakat di belakang kami, umat kami, kaum kami biar bisa menyampaikannya. Ajarkanlah kami ilmu-ilmu agama agar kami bisa menyampaikannya lagi kepada mereka. Sehingga dengan itu kami bisa masuk ke dalam surga. Dengan ilmu agama itu kami bisa masuk ke dalam surga. Karena hanya ilmu agama yang bisa menghantarkan seseorang masuk ke dalam surga. Seperti yang sering kita sampaikan, jalan ilmu adalah jalan menuju surga. Karena kunci masuk surga itu iman, dan iman butuh ilmu. Kunci masuk surga tanpa azab itu adalah takwa,
dan takwa itu hanya bisa diraih dengan ilmu agama. Maka ilmu agama adalah jalan untuk bisa masuk ke dalam surga. Makanya di sini mengatakan agar kami bisa masuk surga, ajarkanlah kami ilmu agama dan akan kami ajarkan kepada umat kami di kampung sehingga kami bisa masuk ke dalam surga. Fa'amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'in. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada mereka tentang 4 hal dan melarang mereka 4 hal juga. Memerintahkannya yang pertama adalah dengan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi bersabda, hal tadruna mal iman billah? Apakah kalian tahu apa itu iman kepada Allah wahdah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, kemudian Nabi bersabda, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadhana wa tu'atul khumusa minal maghnami. Ini kalau dalam bab kemarin dalam kitabul iman, hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari menjelaskan bahwa iman dan Islam itu syar'an sama, mutalaziman. Al-iman wal Islam mutalazimani syar'an. Bahwa iman dan Islam itu dari sisi syara' itu sama. 2 hal yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Islam itu iman, iman itu Islam, mukmin itu muslim, muslim itu mukmin. Nggak ada orang itu mukmin tapi nggak muslim, nggak dikatakan seperti itu. Juga nggak ada dikatakan dia itu mukmin tapi nggak muslim, nggak ada. Kalau dikatakan dia mukmin, ya muslim. Kalau dikatakan dia muslim, ya artinya dia mukmin. Karena keduanya 2 hal yang tidak terpisahkan syar'an. Kadzahri ma'al batni, seperti punggung dan perut, seperti luar dan dalam. Nah, yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Luar nggak akan ada kalau nggak ada dalam. Dalam itu nggak akan ada kalau nggak ada luar. 2 hal yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Islam dan iman juga demikian. Meskipun dari sisi bahasa ada perbedaan antara Islam dan iman. Kalau iman itu at-tasdiq dari sisi bahasa, membenarkan dalam hati. Kalau Islam itu artinya al-istislam wal-inqiyad, yaitu tunduk patuh, itu secara makna bahasa. Tetapi dalam syarak keduanya 2 hal yang satu. 2 hal yang tidak terpisahkan. Nah, ini dari mana dipahaminya? Itu dulu di Kitabul Iman menjelaskan tentang itu, yaitu pada sabda Nabi di sini ditanya tentang masalah iman. Tetapi jawaban Nabi, iman itu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Padahal kalau dalam hadis yang lain, dalam hadis Jibril misalnya, ini Islam, ya kan? Ketika ditanya mal iman, jawaban Nabi apa ini? Jawaban Nabi, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi. Itu jawabannya ketika ditanya tentang iman. Baru ketika Nabi ditanya tentang mal Islam atau akhbirni anil Islam, Nabi baru menjawab antashhada alla ilaha illallah atau syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakah dan seterusnya. Nah, di sini iman tapi jawabannya syahadatu alla ilaha illallah. Yang di sana yang syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah itu apa? Iman atau Islam? Islam. Dalam hadis Jibril itu Islam.
Dalam hadis yang lain dikatakan buniyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah. Ini Islam, tapi di hadis ini iman. Berarti iman sama Islam ya sama saja. Nah, sama saja kalau berarti kalau begitu Islam itu iman, iman itu Islam. Di antara yang menjelaskan ini adalah Al-Hafidh Abu Bakar Al-Baihaqi. Al-Hafidh Abu Bakar Al-Baihaqi menjelaskan bahwa perkataan ini atau hadis ini itu menjelaskan bahwa iman dan Islam syar'an itu mutalaziman. Nah, keduanya itu saling terkait, tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan iman itu syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwasanya enggak ada yang disembah dengan hak selain hanya Allah dan bahwa Muhammad itu Rasulullah. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan dan memberikan 1/5 dari artinya memberikannya kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya dari harta rampasan perang. Ini tidak kita jelaskan. Kita sudah jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Wa nahahum 'anid dubba'i wal hantami wal muzaffat. Qala Syu'bah rubbama qala an-naqir wa rubbama qala al-muqayyar. Jadi ini juga larangan menggunakan wadah-wadah tertentu secara khusus. Tapi dulu sudah kita terangkan ini secara persis wadahnya seperti apa. Kita belum tahu karena ini wadah tempo dulu, ya, wadah yang tempo dulu. Kalau sekarang di Arab pun nggak ada wadah-wadah begini, artinya sudah tidak dipergunakan lagi wadah-wadah yang seperti ini. Sekarang kan wadah-wadah itu sudah modern semuanya, tidak seperti di masa lalu yang itu dibuat dari duba itu semacam labu, ya, labu kalau di tempat kita, atau dibuat dari pohon kurma yang dilubangi, hantam dan semacamnya. Itu wadah-wadah yang dipakai untuk minum tempo dulu. Secara khusus wadah-wadah itu yang disebutkan di sini itu dilarang oleh Nabi, tetapi itu di awal Islam. Kemudian dinasakh, rukhsah, ada keringanan yang kemudian boleh. Pada awalnya memakai wadah-wadah itu nggak boleh. Sudah kita terangkan dulu kenapa? Karena akan mempercepat menjadi khamr. Jadi kalau air misalnya dimasukkan air dan kurma misalnya atau dengan anggur dimasukkan ke dalam situ, itu nggak lama kemudian dia akan memabukkan, akan menjadi memabukkan, mempercepat air minum itu menjadi memabukkan, tidak dalam waktu yang lama. Sehingga Nabi di awal Islam itu melarang untuk menggunakan wadah-wadah itu untuk minum, Tapi kemudian ada rukhsah, keringanan hukum, ada nasakh, itu boleh. Yang penting sebelum airnya itu memabukkan. Jika airnya memabukkan juga maka sudah nggak boleh lagi. Tetapi selama masih belum memabukkan maka masih boleh untuk menggunakan wadah-wadah tersebut. Itu hukum yang turun berikutnya. Qala ihfazuhu wa akhbiruhu man wara'akum. Nah, ini yang syahid dalam bab ini. Nabi bersabda, hafalkanlah ini apa yang tadi diajarkan, 4 hal yang diperintah dan 4 hal yang dilarang. Hafalkanlah ini. Kemudian beritahukan ini kepada orang-orang yang ada di belakang mereka, di belakang kalian, artinya masyarakat kalian. Beritahu mereka, kaum kalian di kampung sana, beritahu tentang 4 hal yang diperintah oleh Nabi dan 4 hal yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Babur rihlati fil mas'alatin nazilati wa ta'limi ahlihi. Babur rihlati utawi iki iku bab rihlah. Lunga fil mas'alati ing dalam takon an-nazilati utawa ing dalam takon masalah an-nazilati kang dumadaan teka wa ta'limi ahlihi lan ngulang keluargane wong. Haddatsana wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Muqatil Abul Hasan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Umar bin Sa'id ibni Abi Husainin qala haddatsani Abdullah bin Abi Mulaikata an Uqbah bin al-Harits annahu tazawwaja. Annahu saat temene Uqbah ibn al-Harits iku tazawwaja. Nikahi sapa Uqbah ibn al-Harits ibnatan ing anak wadon li Abi Ihabin kedue Abi Ihab ibni Aziz. Fa'atathu imra'atun nuli teka ing Uqbah sapa imra'atun wong wadon. Faqalat nuli ngucap sapa imra'ah, ini satemene ingsun iku qad arda'tu, teman-teman wis nyusui sapa ingsun Uqbata ing Uqbah. Walati lan wadon tazawwaja kang wis nikahi sapa Uqbah ing allati. Faqala nuli ngucap laha maring imra'ah sapa Uqbatu Uqbah, ma a'lamu ora weruh sapa ingsun annaki satemene sira wadon iku arda'tini wis nyusui sapa sira wadon ing ingsun wala akhbartini lan ora ngabari sapa sira wadon ing ingsun. Faraqiba nuli nunggang kendaraan binatang tunggangan sapa Uqbah ila Rasulillahi maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati ing dalam Madinah. Fasa'alahu nuli takon sapa Uqbah ing Kanjeng Nabi. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa waqad qila kaifa halih kaya apa gauli sapa sira ing wadon. Itu maksudnya. Kaifa tubashiruha, kaifa halih kaya apa gauli sapa sira ing wadon siapa tadi ibnatan li Abi Ihab. Waqad qila lan teman-teman wis den ucapaken sak temene sapa ibnatan li Abi Ihab dan Uqbah itu sak susuan. Fafaraqaha nuli misah sapa ing ibnatan li Abi Ihab sapa Uqbatu Uqbah wa nakahat lan nikah sapa ibnatun li Abi Ihab zaujan ing bojo lanang ghairahu saliyane Uqbah. Hadirin rahimakumullah, bab ini menjelaskan urgensi atau pentingnya seseorang itu bertanya ketika tiba-tiba muncul suatu permasalahan pada dirinya. Ini yang disebut dengan jadi permasalahan yang waqi'iyah, permasalahan yang benar-benar menimpa dirinya, yang dia belum tahu tentang hukumnya. Maka seseorang harus segera bertanya kepada ahlul ilmi. Kalau dulu untuk bertanya dia harus melakukan bepergian jauh, seperti Uqbah. Beliau tinggal di Makkah, Nabi ada di Madinah. Kemudian terjadi suatu masalah pada diri beliau, kemudian beliau pergi ke Madinah untuk bertanya tentang hukum yang permasalahan yang sedang dihadapi. Berbeda dengan kita pada masa sekarang. Kita pada masa sekarang kan dimudahkan dengan alat
komunikasi yang ada. Tinggal pilih kita. Mau pakai telepon biasa, SMS biasa, mau telepon atau WA misalnya, atau pakai Telegram, atau pakai Instagram, atau pakai Messenger, semuanya bisa. Nggak bisa ini pakai itu, nggak bisa itu pakai ini, semuanya bisa. Untuk komunikasi. Nah, komunikasi sekarang alatnya bukan hanya satu saja. Nah, kita langsung bisa bertanya kepada orang yang berilmu tentang permasalahan yang sedang kita hadapi sehingga bisa cepat. Kalau guru kita yang itu dia bilang la adri, kita tanya yang lain, kita tanya kepada yang lain sehingga kita tahu. Jangan diam kalau kalian menghadapi suatu permasalahan yang kamu nggak tahu hukumnya. Ini permasalahan yang dimaksud di sini adalah al-mas'alah an-nazilah. Al-mas'alah an-nazilah itu permasalahan yang tiba-tiba datang muncul pada diri kita, yang kita harus cepat mencari jalan keluar, kalau enggak nanti kita bisa jatuh pada dosa berlarut-larut. Nah, misalnya dalam permasalahan dalam keluarga, atau misalnya seorang perempuan yang paling banyak masalah. Nah, maksudnya masalah bukan masalah apa, masalah hidup bukan, tapi masalah ahkamun nisa yang berkaitan dengan kaum perempuan, masalah haid, masalah nifas. Karena seorang perempuan seringkali satu dengan perempuan yang lain itu memiliki problem yang beda-beda tentang masalah haidnya. Nah, ini kalau kamu menghadapi suatu masalah yang kamu nggak tahu ini gimana ya, maka segera tanya, jangan diam saja. Kalau kamu diam saja, maka bahaya. Kalau sempat berbulan-bulan kamu dalam kondisi nggak tahu tentang apa yang terjadi pada diri kamu dari sisi hukum Islam, maka kamu bisa jatuh dalam maksiat terus-menerus. Maka segera tanyakan. Segera tanyakan kepada mereka yang ahli, artinya mereka yang berilmu, yang terpercaya. Tanya, ini gimana kalau seperti ini diceritakan? Karena kalau enggak, kamu diam saja, maka kalian dalam bahaya kemaksiatan. Demikian juga yang laki-laki juga demikian, ketika kita menghadapi suatu masalah yang kita nggak tahu tentang hukumnya, segera untuk bertanya kepada seorang alim. Kalau dulu harus melakukan perjalanan jauh, sekarang kita dimudahkan. Nah, ini dicontohkan dalam riwayat hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di sini, bahwa Uqbah, ini kejadiannya begini. Uqbah ibnul Haris. Uqbah ibnul Haris itu menikahi seorang perempuan namanya Ghaniyah Ummu Yahya. Dikenal dengan Ghaniyah atau Ummu Yahya. Ini putri dari Abu Ihab ibn Aziz. Dia menikahinya. Setelah menikah, ini sudah menikah, kejadiannya sudah menikah. Tiba-tiba ada seorang perempuan. Seorang perempuan, dia mengatakan, dulu itu, perempuan itu mengatakan, dulu itu saya yang menyusui Uqbah dan perempuan ini, istrinya itu. Jadi dua-duanya itu dulu saya yang menyusui waktu kecil. Berarti keduanya apa? Saudara susuan. Kalau saudara susuan boleh nikah apa enggak? Kan enggak boleh. Nah, enggak boleh, dia keduanya menikah karena menjadi mahram karena rodho'ah. Keduanya berarti saudara susuan. Nah, ini baru tahu, Uqbah baru tahu, aduh gimana ini? Ternyata istriku adalah saudara perempuanku dalam susuan. Gak pernah dikatakan itu oleh perempuan tersebut, gak pernah diucapkan. Gak pernah disampaikan oleh perempuan tersebut, setelah nikah baru diberitahu. Maka langsung di sini Uqbah pergi ke Madinah, tanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gimana ini udah terlanjur, sudah terlanjur, udah nikah, baru tahu kalau istrinya adalah saudarinya sendiri, saudari sesusuan.
Maka jawaban Nabi, kaifa wa qad qila. Jika sudah seperti itu, bagaimana kamu akan melanjutkan untuk menggauli perempuan itu sementara sudah disampaikan kepadamu bahwa dia adalah saudara perempuan kamu sesusuan? Nggak bisa dilanjutkan ini. Maksudnya begitu, nggak bisa dilanjutkan. Maka kemudian mufaraqah. Mufaraqah artinya ya sudah secara otomatis itu sudah bukan suami istri lagi, keduanya sudah tidak menjadi suami istri lagi, yang kemudian perempuan itu menikah dengan orang lain selain Uqbah. Selain Uqbah, karena Uqbah ini ternyata adalah saudara sesusuan. Akhirnya kan selamat. Coba bayangkan seandainya Uqbah ini diam-diam saja, hanya dipikir gimana ya, istri saya ternyata saudara sesusuan, dipikir saja. Akhirnya kan bisa setiap hari dia melakukan hubungan suami istri yang itu tidak halal. Nah, karena itulah maka kita semuanya juga demikian. Pelajarannya di sini adalah jika ada suatu masalah yang kita hadapi, yang kita nggak tahu tentang hukumnya, maka bertanyalah kepada ahlul ilmi. Tapi ya tetap seperti yang sering kita tekankan, bertanya kepada memang ahlinya, jangan bertanya kepada orang yang bukan ahlinya, bukan orang yang alim, yang fiqh. Bertanya itu harus kepada seorang yang alim, yang fiqh, yang berilmu, yang bersanad dan fiqh. Itu harus diperhatikan. Karena kalau enggak nanti kalian menjadi bingung. Tanya ke sana kok begini, tanya ke sana begini dan begitu. Akhirnya kamu bingung sendiri, enggak mendapatkan jawaban yang pasti atas permasalahan yang sedang kamu hadapi. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.